Halo Sobat Ruang Craftku, jumpa lagi dengan saya Lisa Tiani. Di video kali ini saya akan sharing tips dan trik memotong kain, mulai dari kain ukuran sedang, besar, hingga kain ukuran kecil. Membuat aneka bentuk seperti ini. Video akan saya bagi menjadi 3 part. Part pertama memotong kain ukuran sedang, part kedua kain ukuran besar, dan ketiga kain ukuran kecil, menjadi berbagai bentuk seperti ini. Menggunakan template, contohnya seperti ini. Oke, sebelum mulai memotong, kita harus siapkan terlebih dulu peralatannya. Antara lain, cutting mat, penggaris, dan rotary cutter. Tapi selain itu ada lagi loh persiapan yang harus dilakukan. Apa saja persiapannya? Kita simak videonya sesaat lagi. Oke, kita mulai dari persiapan sebelum memotong kain. Yang pertama adalah siapkan peralatan. Halo Sobat Ruang Craftku, jumpa lagi dengan saya Lisa Tiani. Kali ini saya akan sharing peralatan apa saja harus disiapkan sebelum kita memotong kain. Nah, di sini teman-teman, kalian pasti sudah tahu ya apa saja yang dipersiapkan. Jadi pertama yang teman-teman harus siapkan adalah cutting mat atau alas potong. Nah, minimal teman-teman harus mempunyai cutting mat dengan ukuran A3 ya. Seperti ini, di sini ada ukuran yang inch dan belakangnya cm. Atau teman-teman bisa memiliki yang ukuran A2 seperti ini, besar ya. Nah, untuk memotong kain yang kecil, kita membutuhkan cutting mat berputar seperti ini ya. Untuk memudahkan kita memotong kain-kain yang kecil. Oke, teman-teman jika belum punya bisa pesan di Ruang Craftku. Nah, selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah pastinya rotary cutter ya. Dengan gagang yang teman-teman nyaman saja, yang mana jangan lupa siapkan yang terpenting adalah refill dari cutter ini ya. Kalau sudah tumpul sebaiknya diganti. Oke, selanjutnya adalah penggaris. Nah, penggaris kita siapkan yang ukuran sedang dan yang panjang kalau ada ya. Nah, berikutnya adalah pemberat. Jika teman-teman tidak punya pemberat, kalian bisa membungkus batu bata seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan cara pemakaiannya. Oke, persiapan berikutnya adalah cuci kain terlebih dulu. Rendam kain dalam air deterjen selama beberapa jam. Rendam terpisah sesuai warna, jangan dicampur agar tidak melunturi warna lainnya. Bilas beberapa kali hingga didapat air yang cukup bening. Tidak perlu menggunakan pelembut karena kita masih membutuhkan kekakuan kain untuk memotong. Yang ketiga, setrika kain agar tidak ada kerutan yang menyebabkan potongan menjadi tidak akurat. Contohnya seperti ini, yang sebelah kiri kainnya masih lecek ya, yang kanan sudah disetrika dan siap untuk dipotong. Yang keempat, potonglah kain sesuai arah seratnya. Oke, di sini saya akan contohkan kain yang dipotong sesuai arah seratnya dan yang dipotong tidak sesuai arah seratnya. Contohnya seperti ini. Serat kainnya ke kanan ya dan ke atas, tapi saya memotongnya menyerong. Jadi harusnya memotongnya seperti ini. Lurus ya ke atas, karena serat kainnya ke atas dan ke samping. Nah, apa yang terjadi jika kita memotong serong? Maka tepi-tepinya ini ketika ditarik akan melar. Seperti ini. Dan ini akan berpengaruh pada proses penyambungan kain. Melar ya, seperti ini. Sedangkan yang ini, yang orange ini adalah kain yang dipotong sesuai arah serat. Jika kita tarik, dia tidak akan berubah bentuk. Dan terdengar suara seperti ini. Begitu juga dengan sebelah kanannya. Nah, seperti itu suaranya. Itu menandakan kainnya sudah lurus ya, sesuai serat kain. Kita tarik juga tidak akan melar. Nah, berbeda dengan yang ini ya, dia akan melar. Nah, sebaiknya hal ini kita hindari. Oke, yang berikutnya kita langsung masuk ke cara memotong kain ukuran sedang. Berikut ini tip-tipnya. Tips yang pertama, memotonglah di atas meja, bukan di lantai. Dalam memotong, sebaiknya kita menggunakan meja ya, jadi bukan di lantai. Karena apa? Agar tekanan potongnya itu lebih besar ya, berada di tangan, bukan di punggung sini ya.
Tips yang berikutnya, memotonglah dengan searah, dari bawah ke atas. Berikan tekanan yang cukup kuat agar kain terpotong dengan baik. Kemudian, kalau kita memotong, kita harus satu arah, ya. Bukan ke depan, ke belakang, maju mundur, bukan ya. Jadi kita harus maju seperti ini, ya, dengan tekanan. Kemudian, tangan juga menjaga penggaris agar tidak bergeser, ya. Oke, jadi penggaris ini kita jaga. Teman-teman boleh menggunakan kelingkingnya untuk menjaga juga di sebelah kiri, ya. Kemudian cutter pisaunya itu berada di tepi penggaris, selalu di tepi penggaris, jadi tidak melenceng ke kanan, ya. Kemudian kita potong dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, ya, dengan tekanan cukup. Tips kelima, pertemukan tepi lurus kain terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai kain, ya, ukuran sedang. Di sini terlihat tepinya sudah rata, ya, dari potongan penjual, tetapi kita tidak boleh mempercayai langsung, ya. Kita tidak boleh langsung memotong begitu saja. Yang pertama kita lakukan adalah meratakan, ya, mempertemukan dua tepi yang rata, ya. Biasanya di sebuah kain itu yang rata itu adalah atas dan bawah, ya. Jadi atas, nih bagian atas dan bawah itu rata, ya. Kalau di kain katun Jepang atau katun lainnya biasanya ada tulisannya, ya. Ada tulisannya, misalnya mereknya lah, atau jenis kainnya 100% cotton, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di katun baru tidak ada. Ini tepi lurusnya atas dan bawah. Kita pertemukan terlebih dulu. Oke, kita pertemukan. Nah, setelah itu kita cek, kita usap. Nah, jika teman-teman menemukan semacam lengkungan seperti ini, ya, ini seperti ini, tandanya ini kain kita belum lurus. Jadi bagian atas lurus tapi yang bawah masih mencong, ya. Jadi kita goyang-goyangkan sampai didapat yang lurus. Kita goyangkan sambil yang atas kita geser, ya. Yang atas kita geser, tapi tetap mempertahankan lurusnya. Nah, kita goyang sampai tidak ada lengkungan lagi seperti tadi, ya. Nah, seperti ini. Coba kita raba. Nah, sudah tidak ada lengkungannya, ya, teman-teman, ya. Oke. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ya, di sini kainnya ternyata tidak rata. Inilah yang harus kita ratakan. Oke. Begitu juga dengan yang sebelah kiri, ya. Tidak rata. Nah, ini tidak rata, ya. Kita cek sekali lagi. Oke, sudah rata. Nah, seperti ini. Kita akan mulai memotong. Letakkan lipatan di bagian kita, ya, bukan di sana, ya, teman-teman, ya. Lipatan di arah kita, kemudian letakkan di garis lurus. Di cutting mat kita letakkan di garis lurus. Oke. Kemudian kita bisa mulai memotong. Tips yang keenam, potong satu sisi terlebih dahulu hingga rata atau lurus. Kain tidak boleh lebih dari cutting mat. Jadi kita mundurkan sedikit. Nah, oke. Kita potong menggunakan penggaris yang panjang, ya. Oke. Saat kita potong, kita cek dulu yang kanan. Bagian bawahnya itu kain bawahnya. Oh, nih ternyata di bawah ini adalah segini, ya. Jadi kita memotongnya agak ke kiri. Ya, garis yang ada di sini harus lurus dengan lipatan.
seperti ini kan. Kemudian kita cek kainnya jangan sampai yang bawah nanti tidak terpotong ya. Oke, sudah. Nah, seperti ini ternyata sedikit ya. Berarti kita geser lagi. Kemudian oke, cukup ya. Cukup. Nah, di sini adalah kainnya cukup panjang ya. Jadi kita pakai gunakan pemberat. Tangan menjaga penggaris agar tidak bergeser. Boleh yang kelingkingnya jaga juga. Atau bisa juga kelima jari kita di atas penggaris. Hati-hati jempol jangan sampai melewati penggaris. Kemudian garis sudah ada di tepi lipatan, kita tekan. Pisau selalu berada di tepi penggaris, jangan sampai mencong. Kemudian kita tahan, kita tekan. Sambil tangan kita bergerak. Oke. Jangan diangkat dulu penggarisnya, kita pastikan apakah sudah terpotong. Biasanya jika pisau kita tajam langsung terpotong, tapi kita tidak tahu ya, siapa tahu tekanan kita kurang. Nah, kita bisa seperti ini. Misalnya kita ingin memotong sepanjang 5 cm. Teman-teman bisa putar kainnya atau bisa putar cutting matnya ya. Nah, di sini ada dua cara, yaitu yang pertama kita menggunakan cutting mat sebagai pengukur atau kita gunakan penggaris sebagai pengukur ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan penggaris ya sebagai pengukur, kita meletakkan penggaris di sebelah kiri seperti ini ya, di sebelah kiri, dan kita tidak berpaku pada cutting mat ya. Jadi yang kita lihat adalah penggaris ya, garis penggaris ini berada di lipatan. Kemudian kita mau motong berapa senti, misalnya 5, kita geser. Jadi garis yang ada di penggaris harus sejajar atau tepat berada di tepi kain. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak memikirkan garis pada cutting mat. Oke. Kita coba potong ya. Oke, kita cek lagi dulu sebelum kita angkat penggarisnya. Nah, seperti ini. Kita cek. Bisa jadi tekanan kalian kurang, bisa juga dari blade-nya. Oke, kita ganti ya dengan yang baru ya. Oke. Oh, baru, jadinya mudah ya. Nah, jika teman-teman penggarisnya tidak mencapai tapi bisa digeser, tapi dengan tetap menjaga tepi kain berada di garis penggaris ya. Oke, seperti ini. Itu adalah contohnya. Kemudian kita cek lurus ya teman-teman ya.
seperti ini. Oke. Bagaimana kalau kita penggarisnya pendek, tidak punya yang panjang? Kita akan melipatnya, tetapi tetap sisi yang lurus harus dipertemukan dengan yang lurus. Ya, keempat sisinya, ya, keempat kainnya harus lurus. 1, 2, 3, 4 ini harus lurus, ya, bertemu, benar-benar bertemu lurus. Jangan sampai ada yang bagian bawahnya ternyata tidak lurus. Nah, kemudian periksa apakah di bagian lipatan ini ada yang terlipat, ya, kita bisa cek. Setelah itu kita seperti tadi, kita letakkan lipatan di garis cutting mat, ya, hanya untuk sekedar saja biar lurus. Kemudian kita akan menggunakan penggaris ini, ya, seperti tadi caranya. Jika kita ingin 6 cm, sudah kita hitung saja 5 cm. Nah, garis harus di tepi lipatan, tepi kain juga harus berada di garis, ya. Kemudian dengan kekuatan penuh kita gunakan cutter yang tajam, karena ini kita akan memotong 4 lapisan, ya. Oke, bismillah. Nah, jangan diangkat dulu, ya. Oke, nah seperti ini. Coba kita cek. Oke, sudah, ya. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Coba kita akan buka. Nah, teman-teman bisa lihat, ya, di sini lurus. Ya, lurus. Lipatan yang ini coba kita cek. Lurus, ya, teman-teman, ya. Lurus. Oke, sekarang kita akan memotong menggunakan cutting mat sebagai alat ukur. Oke, kita menggunakan cutting mat sebagai alat ukur jika kita ingin memotong kain yang melebihi lebar dari penggaris kita. Nah, di sini penggarisnya hanya 15 cm, ya. Sementara kita misalnya ingin memotong kain sepanjang 18. Nah, kalau kita menggunakan sisi yang panjang, 18. Nah, kita bisa memotong hanya selebar penggaris ini. Nah, bagaimana dengan yang atasnya? Oke, pertama kita ratakan salah satu tepi kain. Nah, ini sudah rata, ya. Saya letakkan tepi kain yang lurus ini di garis cutting mat. Yang bawah juga harus sama, ya, rata. Nah, kemudian tadi kita ingin memotong 18 cm, ya. Jadi kita hitung kotaknya sebanyak 18. Nah, di sini garisnya, ya. Yang bawah juga. Nah, letakkan tepi penggaris di tepi garis cutting mat. Oke, seperti ini. Untuk lebih meyakinkan, kita geser sehingga garis-garis yang ada di penggaris juga ada di tepi kain, ya. Jadi semuanya kita cek. Oke, bawahnya juga ternyata sudah rata. Oke, langsung kita potong, ya. Kita tekan, tangan kita jalankan. Nah, seperti itu. Kita cek dulu apakah sudah terpotong. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan cutting mat sebagai alat ukur, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan cutting mat sebagai alat ukur seperti ini. Ini hanya untuk darurat saja, ya. Karena garis-garis pada cutting mat ini lama-kelamaan akan menghilang, ya. Karena sering dipotong atau terkena goresan. Lama-lama akan menipis, sedangkan garis pada penggaris tidak. Di sini kita letakkan tepinya, tepi kain di tepi lurus
cutting mat, kemudian kita hitung. Misalnya kita ingin memotong 5, ya udah hitung aja kotaknya tuh 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Nah, ratakan garisnya juga dengan tepi garis cutting mat. Kemudian kita potong. Oke. Ini teman-teman bisa langsung menggeser penggaris, tapi jangan sampai kainnya ikut bergeser ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa hitung lagi. Rata ya, jangan sampai tidak rata. Kita potong lagi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Oke, saya rasa video kali ini cukup ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.